Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Sylvania Duarman dan rekan saya Ziko Fernando Agusto dengan materi perencanaan pemerintahan dan pasar. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Ziko. Kepada Ziko disilahkan. Baik, terima kasih kepada Fani. Materi pertama itu perencanaan pembangunan dan kebijakan, peran negara dan pasar. Strategi pembangunan adalah penggunaan kebijakan pemerintah yang terpadu untuk mencapai tujuan perekonomian nasional, seperti pengentasan kemiskinan atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Rencana tersebut mencakup program-program yang disebutkan di atas, program pengentasan kemiskinan, keluarga berencana, penelitian dan penyuluhan pertanian, kebijakan ketenagaan kerjaan, pendidikan, teknologi regional, keamanan finansial, analisis proyek investasi, dan yang lainnya. Perencanaan mencakup mempelajari suatu ekonomi saat ini, menetapkan tujuan ekonomi, membuat kebijakan ekonomi, dan belanja publik sejalan dengan tujuan tersebut, mengembangkan kapasitas administratif untuk menerapkan kebijakan, dan menyesuaikan metode dan program sebagai respon dan penelitian sedang berlangsung. Rencana dibuat bersama para kepala negara, negara swasta, dan kaum sosialis. Negara-negara yang berinvestasi berencana untuk meningkatkan eksternalitas, mendistribusikan dana, menciptakan barang-barang publik, menyediakan infrastruktur dan penelitian di kawasan produsen, mendorong investasi, menyediakan hubungan hukum dan masyarakat untuk pasar, memelihara persaingan, memberikan kompensasi untuk kegagalan pasar, dan menstabilkan pekerjaan dan harga. Perencanaan negara sebagai ideologi bagi negara-negara baru. Setelah kemerdekaan, argumen mengenai pentingnya peran negara dalam mengarahkan pembangunan ekonomi menjadi sulit. Namun, keputusan mengenai sifat pemerintahan seringkali didasarkan pada pertimbangan ekonomi dan bukan kepentingan pejabat pemerintah. Banyak profesional di dunia ketiga adalah politisi, administrator profesional, dan pejabat perusahaan yang ingin melindungi kepentingan mereka dari para pengusaha. Para ahli melihat kekacauan di pasar diperburuk oleh kurangnya kontrol mengarah pada gagasan tentang skala. Sosialisme Afroasia. Sosialisme di Afrika dan Asia tidak selalu sesuai dengan konsep hubungan kapital antara modal dan tanah yang dianut oleh sosialisme barat. Sebaliknya, model Afroasia seringkali mencakup hal-hal berikut. Tingkat kepemilikan yang tinggi di sektor-sektor penting, sektor utama industri berat, metalurgi, industri militer, pertambangan, bahan bakar, transportasi, perbankan, dan perdagangan luar negeri. Yang kedua yaitu keinginan untuk mengontrol masyarakat, rasio sumber daya di sektor utama, penekanan pada perdagangan dan pengurangan investasi asing, penekanan pada produksi berorientasi ke dalam dan pribumisasi pekerja tingkat tinggi yang cepat. Debat yang belum selesai. Mulai dari setelah Perang Dunia Kedua hingga awal tahun 1980-an, banyak ekonom pembangunan mendukung peran utama negara di negara berkembang dalam mempromosikan stabilitas makroekonomi, perencanaan nasional, dan sektor publik yang cukup besar. Pada awal tahun 1980-an, serangkaian laporan Bank Dunia dan IMF menekankan kebijakan perlu membatasi ekspansi sektor pemerintahan di negara berkembang. Bahkan kondisi Bank Dunia dan IMF untuk pemberian pinjaman neraca pembayaran kepada negara berkembang kadang-kadang mensyaratkan privatisasi perusahaan untuk perusahaan milik negara sebagai bagian dari reformasi kebijakan yang menekankan reformasi perusahaan negara dan kebijakan persaingan baik di sektor swasta maupun publik. Berikutnya yaitu perencanaan Soviet. Rencana manajemen Soviet mengamanatkan perusahaan-perusahaan di sektor utama apa yang memproduksi dan berapa banyak uang yang dihasilkan. Namun bahkan rencana Soviet yang mungkin lebih unggul dibandingkan rencana negara lain.
tidak sebaik dan selengkap yang dibayangkan. Rencana Soviet dimulai dengan sederhana selama Perang Saudara tahun 1918 sampai 21. Perusahaan mengabaikan instruksi strategis baru antara tahun 1925 sampai 26. Gosplan, Komite Perencanaan Nasional Uni Soviet yang bertanggung jawab atas Kementerian Negara dan Perdagangan, mempunyai staf dan wewenang untuk mengatur hubungan input dan produksi setiap komprehensif. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu tentang perencanaan India. Para perencana India ingin mempengaruhi investasi dan produksi swasta dengan memperdayakan dan mengendalikan pihak lain. Pengendalian ini bertujuan untuk mengatur produksi sesuai dengan tujuan strategis, mendorong usaha kecil, mencegah pemusatan kekuasaan, dan mendorong pembangunan ekonomi regional yang adil. Subsidi terbatas yang diberikan pemerintah India untuk bahan mentah dan input dengan harga pasar yang rendah atau sebelum reformasi tahun 1991 menghambat efisiensi sektor swasta. Selanjutnya, pertentangan pasar versus perencanaan terpusat yang rinci. Perencanaan dan pemasaran adalah cara berbeda dalam mengatur bisnis. Menggunakan pasar menambahkan beberapa biaya, menemukan harga yang diperlukan, dan bernegosiasi, serta mengadakan kontrak yang berbeda untuk setiap transaksi. Untuk mengurangi risiko dan biaya lainnya, manajer serta pemasok dan karyawan menandatangani kontrak jangka panjang daripada membuat kontrak untuk setiap transaksi individual. Perencanaan dan perorganisasian menghilangkan sebagian biaya proses pemasaran namun meningkatkan pengendalian biaya atau kurang. Selanjutnya, argumen pro-market. Pasar yang efisiensi mengalokasikan sumber daya yang langka. Di antara tujuan-tujuan lainnya, yang pertama, pembeli penerima barang yang bersedia mereka bayar. Kedua, perusahaan yang memproduksi peralatan tersebut memproduksi untuk mendapatkan keuntungan. Jika distribusi pendapatan diterima, maka konsumsi dan produksi di masyarakat akan berjalan dengan baik. Ketiga, peralatan produksi disewakan untuk meningkatkan pendapatan. Keempat, pasar menentukan tenaga kerja dan modal yang tersedia. Serta yang kelima, pasar mendistribusikan pendapat di antara produsen dan juga di antara individu. Selanjutnya ada argumen pro perencanaan. Profitabilitas sosial dan pribadi juga berbeda dalam ekonomi pasar ketika terdapat keterbatasan monopoli dan kegagalan pasar lainnya. Sebuah monopoli menghasilkan kurang dan menetapkan harga yang lebih tinggi daripada perusahaan yang bersaing. Perencanaan nasional mengurangi keuntungan monopoli proyek, tetapi meningkatkan keuntungan sosial dengan memperluas output dan menurunkan harga sampai keseimbangan persaingan. Manajer industri dan perusahaan di ekonomi terencana akan membatasi volume output jika mereka dibalas berdasarkan keuntungan. Selanjutnya, sosialisme pasar. Pada kritik berpendapat bahwa pendapatan harga yang konsisten dengan maksimalisasi keuntungan akan mendorong perilaku monopoli oleh manajer perusahaan dan industri dalam industri terkonsentrasi. Keputusan perencanaan tidak akan sesuai dengan kebebasan politik dan perencanaan pusat akan memiliki tugas yang mustahil untuk menetapkan jutaan harga untuk produk dan subproduk individu. Tetapi perusahaan desentralisasi dapat menetapkan harga daripada perencanaan pusat yang hanya perlu campur tangan untuk mencegah menetapkan harga monopoli. Satu contoh yang mendekati model lain ya kebijakan ekonomi Soviet pada tahun 1921 hingga 1927 pulih yang memungkinkan ekonomi pulih dengan cepat dari kekacauan dan gangguan revolusi dan perang saudara. Kemudian digantikan karena birokrasi partai komunikasi kehilangan kendali atas ekonomi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ziko. Pada Ziko disilahkan. Ziko, suaranya di-unmute. Baik, terima kasih kepada Fani. Materi berikutnya yaitu sosialisme, manajemen pekerja Yugoslavia terlebih dahulu.
Kelemahan dari sosialisme yang dikelola sendiri di Yugoslavia adalah kurangnya partisipasi karyawan. Karyawan tingkat rendah dalam pembuatan kebijakan penting. Ketergantungan upah pada faktor di luar kendali BO, ketidakhirauan terhadap kinerja jangka panjang, mengabaikan eksternalitas, pendapat yang sangat bervariasi di antara pekerja yang melakukan pekerjaan yang sama di perusahaan yang berbeda, tidak adanya pasar tenaga kerja, konstrain anggaran lembut negara, pembatasan maksudnya perusahaan baru untuk meningkatkan persaingan, polusi antara perusahaan terhubung secara vertikal dan horizontal, pilihan investasi berdasarkan negosiasi dan bukan analisis manfaat biaya, pinjaman berlebihan, kurangnya intensif untuk memperluas tenaga kerja, terlalu sedikit investasi dari surplus saat ini, dan terlalu banyak intensif untuk produksi yang sangat intensif modal. Next, Fanny. Ziko. Selesai, Ziko. Alah, Fanny. Baik, terima kasih kepada Ziko. Mungkin itulah hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.